Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Di video hari ini, kita akan membahas sebuah permainan yang sangat seru antara Grandmaster asal Iran Alireza Firouza melawan Grandmaster asal India, Murali Kartikeyan. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 11 Juni 2019 di Qingdai, Cina. Tak usah banyak congcing, langsung aja kita cocol. Yo ah beset mang. Di game ini, Grandmaster Alireza Firouza bermain sebagai putih. Sementara itu, Grandmaster Murali Kartikeyan bermain sebagai hitam. Di mana permainan dibuka dengan D4, dibalas kuda F6, lalu C4, G6, kuda C3, gajah G7, pion E4. Setelah D6, putih memainkan pion H3. Kini kita memasuki formasi Kings Indian Defense, variasi Makogonov. Hitam lanjut mengandangkan raja ke dalam istana, gajah E3. Kini kita melihat permainan standar pion C5. Di mana hitam menantang pion center lawan, juga bertujuan membuka gerbang menteri, agar bisa bercokol di A5. Setelah kuda nangkring di F3, menteri melipir memaku kuda, agar bisa menangkap pion E4. Biasanya, di sini putih mengakalinya dengan menaruh menteri di D2. Namun kali ini, kuda mundur ke belakang melindungi pion, sebuah langkah yang jarang dimainkan. Sehabis pion ambil pion, putih membuat langkah keliru, kuda maju menyerang menteri. Mungkin maksud dari langkah ini, setelah menteri menghindari ancaman, kuda bisa mengembalikan defisit satu pionnya. Akan tetapi, alih-alih memindahkan menteri dari tekanan kuda, Murali Kartikeyan membuat langkah di luar prediksi BMKG. Benar sekali guys, dia mencocol pion pakai menteri, skak. Sebuah ide yang sangat membagongkan guys. Tentunya ini pasti membuat bingung Grandmaster asal Iran Alireza Firouza. Namun, dia menerima tumbal pesugihan yang ditawarkan oleh lawannya, lalu pion mengambil gajah, dan pion lewati pion. Karena kalau di sini pion ambil pion, dan kuda ambil balik, ini akan merusak struktur bangunan pion di sayap raja. Atau kalau menteri melindungi kedua pion, setelah pion makan, raja membalas, posisi putih sangat tidak menguntungkan. Makanya, di sini putih memilih pion lewati pion. Lalu kuda membuka tabir gajah menyerang C3, menteri mingser ke C1, dan gajah pergi melindungi pion. Lalu putih mencoba keluar dari tekanan, pion maju menyerang kuda, namun kuda menyusup ke F4, memberi sedikit jebakan Batman. Karena jika menteri gegabah mengambil pion, tentunya kuda akan manuver menyerang raja, dan menteri pun akan lenyap dari peredaran bumi datar. Mengingat hal tersebut, putih membuat langkah profilaksis raja D1, kuda mundur ke E6, raja terus mengungsi ke sayap menteri, kuda C6 hitam mainkan, dan pion maju menekan sayap raja. Kemudian gajah naik ke F4, memberikan ancaman licik pada menteri. Menteri langsung menghindar ke D1, lalu kuda E5, kuda C1, dan gajah D7. Saat hitam terus mengaktifkan para perwira, putih masih berjuang mengkonsolidasikan posisinya. Kini datang ancaman di A4, pion coba menghalangi, hitam langsung mengintensifkan tekanan pada file C. Dan setelah kuda menyerang gajah, perlahan namun pasti, hitam mulai mendapatkan keuntungan yang nyata. Seharusnya, di sini putih memainkan pion ke G3, bertujuan untuk membatasi ruang gerak gajah. Sehabis kuda cocol pion, dan kuda nangkring di D3, putih masih bisa bertahan lebih lama. Namun sungguh disayangkan, putih malah memainkan kuda ke E2, karena setelah gajah mundur, dan pion baru maju, gajah menempatkan diri di diagonal terpanjang yang sangat strategis. Lalu gajah naik ke H3,
Kuda pergi mencocol pion, Menteri mingser ke D3, setelah kuda mundur, Menteri mengambil pion, kuda kembali mempreteli pasukan kurcaci putih. Menteri menghindar dari ancaman kuda, benteng naik ke C5. Benteng merapat ke B1 membidik pion. Gajah melindungi sekalian mengancam pion lemah, dan gajah turun membackup. Pion maju ke F5. Lalu pion ambil pion dengan en pasan. Gajah ambil balik, mengancam discover pada menteri. Dan di sini putih sudah tak sanggup meladeni gempuran pasukan hitam, putih memainkan langkah provokatif, benteng bergeser ke F1. Di sini putih ingin bermain memasuki babak akhir, gajah pergi mencocol pion, menteri berbalik mencocol benteng. Setelah kuda mengeliminasi menteri, benteng embat benteng, raja embat balik, dan raja menghantam gajah. Kini permainan akhir pun tercipta, di mana putih harus menghadapi keunggulan 3 pion dari hitam. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah putih mampu menghadapinya? Karena sebenarnya di sini putih telah kalah. Setelah kuda menghindar dari raja, putih masih ingin lanjut pion A5. Kuda pergi mencocol pion gratisan. Lalu gajah makan, gajah membalas, kuda D4 putih mainkan, gajah mundur, kuda terus maju mengancam pion. Tapi mudah saja pion menyerang balik. Kuda menghindar sembari menyerang gajah. Gajah mundur, benteng pergi menyerang raja skak. Raja menghindar ke G7. Kuda mengejar. Raja kabur ke H6, benteng menyusup ke F8, raja lari ke H5, benteng H8, pion maju, benteng mengikuti, raja makan, benteng makan, dan raja menghindar ke G4. Lalu kuda D4, raja G5, benteng H2, gajah D5, benteng terus bergerak ke E2, raja mengaktifkan diri ke F4, benteng mengintili. Setelah kuda menutupi sembari mengajak pertukaran, dan putih menolak, benteng mingser ke E2. Karena kalau hitam sampai menerima, gajah sikat kuda, benteng pergi ke H2. Setelah raja masuk ke E3, putih hanya tinggal menunggu waktu untuk menderita. Itulah alasan putih menolak pertukaran. Lalu pion maju menyerang kuda, kuda mundur, gajah mengikuti, kuda lari ke E3, pion terus melaju, raja B4, kuda serang benteng, benteng mundur, dan setelah raja merangsek ke depan, Alireza Firouza langsung mengibarkan bendera kuning. Dia menyerah pada langkah ke-52. Karena langkah apapun yang akan diambil, semisal raja C5, dan setelah raja memepet benteng sekaligus kuda, putih sudah bisa dipastikan akan nangis Bombay di pojokan kamar.